saya minta resep dari dokter aja deh obatnya. Tolong diresepkan dok, saya mau tahu resep dari dokter apa sih dok. Soalnya obat di apotek nggak mempan dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Gigi Wawan. Apa kabarmu hari ini? Seperti biasa kita ada di jalan pulang bersama Dr. Gigi Wawan. Ya, jalan pulang seperti biasa itu saya akan membahas kasus-kasus yang menarik hari ini yang saya kerjakan. Ada pasien datang giginya berlubang, sakit, sudah lama. Tapi waktu itu dia tidak datang ke dokter gigi karena tidak sempat dengan waktunya. Lalu dia meminum obat resep dari apotek. Akhirnya sembuh, tapi cuma 2 hari kambuh lagi dan makin membengkak. Terus dia bilang, dok, saya minta resep dari dokter aja deh obatnya. Tolong diresepkan dok, saya mau tahu resep dari dokter apa sih dok. Soalnya obat di apotek nggak mempan dok dengan sakit gigi saya. Ampun deh, sampai nggak bisa tidur dok. Ya. Oke pak, silakan masuk dulu, saya periksa dulu. Nah, hari ini saya akan bahas tuntas masalah obat resep dokter. Dan saya akan bocorkan semua resep obat untuk sakit gigi. Oke, kita langsung saja. Silakan. Pasien pertama, Tuan inisial DL, umur 33 tahun, Ya. tensinya 110/80. Keluhannya sakit gigi dok, Ya. dan bengkak di sebelah kanan bawah. Ya. Sudah 5 hari. Ya. Tidak bisa dipakai buat makan nih dok. Sempat minum obat yang saya beli di apotek, tapi Ya. tetap sakit dan tidak sembuh-sembuh dok. Ya. Saya mau obat sakit gigi dari resep dokter saja dok, biar cepat sembuh. Nah, itu dia. Oke, kita langsung saja pembahasannya seperti ini. Jadi resep dokter itu banyak sekali, khususnya untuk obat sakit gigi. Nah, diantaranya banyak yang tersedia di apotek yang bisa ditebus tanpa resep, yang banyak sekali tersedia di apotek. Namun, obat itu hanya obat untuk menghilangkan rasa sakit biasa, bukan menghilangkan penyebab infeksi yang ada di dalam lubang gigi di kasus gigi berlubang itu, apalagi sudah bengkak. Nah, di situ saya akan paparkan dulu obat-obat apa saja yang resep dokter namun tersedia juga di apotek, bisa juga ditebus tanpa resep obat. Di antaranya, 1, kita tahu paracetamol. Nah, paracetamol itu cocok untuk meredakan rasa sakit. Paracetamol itu ada beberapa sediaan. Ada yang sediaannya 500 mg paracetamol sendiri yang mungkin kalian tahu, dan 650 mg. Semuanya sama kandungannya paracetamol, cuman beda dosisnya saja. Untuk kasus-kasus sakit gigi itu bisa digunakan. Nah, obat paracetamol adalah salah satu obat yang paling aman untuk ibu hamil. Nah, terus obat yang paling aman untuk anak-anak. Nah, kalau untuk anak-anak sediaannya itu adalah sirup, ya. Nah, adalah obat pereda demam. Nah, tapi sebenarnya paracetamol itu jenis obat analgetik atau pereda rasa sakit yang ringan. Dosisnya 2-4 tablet per hari atau per 4 jam sekali. Nah, lebih pastinya lagi, nggak boleh lebih dari 4 gram atau 400 mg. Itu nggak boleh, ya. Jadi kalau misalkan kamu sudah minum obat itu dalam 1 hari itu sudah 4 obat per 4 jam sekali, itu jangan diminum lagi. Karena obat itu tidak akan menangani rasa sakitmu. Berarti rasa sakitmu itu ada infeksinya di dalam gigi berlubang, kalau kasusnya gigi berlubang. Atau kasus gusi berdarah, berarti ada karang giginya. Nah gitu, ya. Jadi paracetamol sendiri bisa digunakan untuk orang dewasa, untuk ibu hamil, dan untuk anak-anak. Kalau untuk anak-anak itu resepnya sirup. Tapi dokter gigi pastinya mempertimbangkan dengan umur dan berat badannya.
mempertimbangkan untuk aturan pakainya, berapa sendok per hari, berapa setengah sendok per hari gitu. Kalau untuk ibu hamil itu paling aman, tapi seaman-amannya obat paracetamol, alangkah baiknya tidak dipakai sesering mungkin, apalagi sedang hamil. Ya, dicatat ya, jangan sampai diminum terus-terusan. Baiknya kalau misalkan ibu hamil pada saat terserang sakit gigi, itu pergi saja ke dokter gigi. Karena ada batasan-batasan umur kehamilan yang aman untuk periksa ke dokter gigi, yaitu trimester kedua. Di antara bulan 4, 5, dan 6 itu paling aman. Namun kalau misalkan kalian sedang hamil, ibu hamil, sakitnya di awal-awal kehamilan, ya datang aja ke dokter gigi. Pastinya dokter gigi akan memeriksakan dulu, selain dikasih obat ataupun dikasih obat atau tidak pada saat pemeriksaan, nanti pasti giginya itu dibersihkan dan dihilangkan infeksinya. Nah, infeksi itu berasal dari gigi dan dari gusi, ingat-ingat itu ya. Obat pereda rasa sakit biasa tidak mampu mengobati infeksinya, hanya mampu mengobati rasa sakitnya dan sementara. Terus obat paracetamol, maaf saya bicara merek ya, biasanya tersedia itu Pamol. Terus ada lagi Dumin. Terus macam-macam lah, itu contoh merek dagang. Kalau kandungannya paracetamol yang 500 mg dan 650 mg. Biasanya yang 650 mg itu harus pakai resep dokter. Tapi tergantung apoteknya. Saya kurang paham peraturan pastinya bahwa paracetamol yang 650 bisa ditebus bebas tanpa resep dokter atau tidak. Ya. Terus obat sakit gigi yang kedua adalah asamafenamat atau sering disebut Asmef atau asamafenamat. Nah, miligramnya itu hanya 500 mg. Itu obat pereda rasa sakit yang sedang sampai berat. Nah, kalau paracetamol tadi aman buat lambung, kalau asamafenamat hati-hati yang punya resiko tekak lambung. Biasanya perih. Maka dari itu kalau yang asamafenamat harus diminum setelah makan. Dosisnya 1-3 kali per hari. Tapi jangan sering-sering juga ya, perih nanti perutnya. Nah, contoh merek dagangnya itu biasanya sering kita beli adalah kayak Mevinal. Nah, itu merek dagang. Terus Ponstan, itu merek dagang yang isinya asamafenamat. Sama, kandungannya pun 500 ml. Nah, ada juga obat-obat yang kandungannya murni asamafenamat, yaitu obat generik. Isinya ya asamafenamat gitu. Paracetamol juga ada. Kalau yang merek dagang ya berarti itu paten ya, obat paten. Tapi tergantung lah kalian memilih obat, biasanya beda harga aja. Pastinya yang paten itu lebih mahal, ya kan? Padahal yang generik pun asal pas dengan dosis dan keluhannya, infeksinya atau pembengkakannya itu akan mereda kok. Cuman paracetamol aja. Cuman kalau misalkan paracetamol asamafenamat nggak mereda, ya itu berarti ada infeksinya. Jadi kalian segera ke dokter gigi. Hanya dokter gigi yang tahu untuk meresepkan. Kalau sakit gigi itu harus datang ke dokter gigi. Karena dokter gigi tidak bisa menerawang dari jauh kamu sakitnya apa. Terus dengan kamu WA, "Dok, apa obatnya ya?" Ya kan nggak pasti sebenarnya, nggak tepat sebenarnya. Alangkah baiknya untuk kasus gigimu itu datang ke dokter giginya, diperiksakan baru dikasih obat. Jadi sesuai dengan indikasi dan treatment obat yang akan diresepkan kepada kalian, gitu ya. Paham sampai sini ya. Terus selanjutnya yang ketiga ya, obat untuk sakit gigi. Itu yang saya tahu yang biasanya tersedia di apotek adalah obat Cooling 5. Kamu tahu Cooling 5 kan? Nih, yang sediaannya spray gitu. Dia tuh ada yang warna hijau, ada yang warna kuning atau orange, orange ya. Nah, seperti ini. Nah, ya, seperti ini. Itu bisa disemprotkan di bagian yang sakitnya. Tapi itu cuman memiliki kandungannya benzokain. Benzokain itu tergolong dari analgetik yang sedang sampai berat. Cuman di situ ada aturan pakainya. Biasanya beberapa kali semprot
1 sampai 5 kali kalau nggak salah ya. Tapi itu nggak efektif juga kalau menurut saya. Hanya efektif menghilangkan rasa sakitnya saja. Lalu dok, gimana? Saya udah pakai resep itu semua dok. Semua saya udah tebus di apotek, tapi masih tetap aja sakit. Berarti itu adanya infeksi. Adanya infeksi di dalam gigi atau di gusinya, Mas. Gitu. Karena umurnya baru 33 tahun. Jadi macam-macam kasus infeksi gigi itu tidak bisa disamakan. Jangankan kasus gigi orang A dan orang B, jangankan itu, kadang di satu pasien pun kan ada 32 gigi. Misalkan sakit giginya depan, pernah berobat, terus besok sakit gigi yang belakang, minum obatnya itu, kadang nggak mempan gitu. Ada juga yang mempan, ada juga yang nggak mempan. Tapi tergantung dari infeksinya apa. Nggak bisa disamakan obat itu sama semua. Obat sakit gigi itu sama semua, bukan. Kalau misalkan kalian sudah meminum obat dari apotek yang sifatnya analgetik atau pereda rasa sakit, tapi tidak hilang rasa sakitnya itu, berarti sakit gigimu sudah termasuk ke tingkatan menuju ke kronis. Saya nggak bisa bilang itu kronis atau tidak, karena saya belum meriksa. Baru bisa bilang menuju ke kronis. Karena kalau kronis, diobatin dengan analgetik pun tidak akan sembuh langsung blas hilang. Berarti itu ada infeksinya. Dokter gigi akan membersihkan dulu. Setelah bersih giginya, setelah bersih lubangnya, setelah bersih infeksinya, atau karang giginya setelah dibersihkan, gusi berdarahnya dari mana nih penyebabnya dibersihkan semua, dihilangkan karang giginya, baru di situ dokter gigi akan meresepkan obat pereda rasa sakit yang tepat, obat antibiotik yang tepat, obat anti peradangan yang tepat, gitu. Jadi jelas saja kalau misalkan kamu beli obat di apotek kurang efektif. Nah, kebanyakan kasus pasien yang beli obat di apotek itu hanya sekedar nanya, obat sakit gigi apa ya? Ini pak, ini mas, ini bu. Dikasihnya obat analgetik. Ya jelas, karena kita juga nggak bisa nyalahin apoteker atau petugas apotek. Petugas apotek ya memang tahu obat pereda sakit apa, ya udah kasihnya itu tadi, antara paracetamol, asam efenamat, sama spray tadi. Nah, adapun obat yang mengandung peradangan yang biasanya tersedia di apotek dan tanpa resep itu kalium diklofenak. Kalium diklofenak itu ada kandungan sedikit untuk pembekakannya. Namun, kalau kalium diklofenak sendiri diminum, itu biasanya tidak efektif karena di dalam lubang gigi itu sudah terdapat infeksi. Infeksi itu terdiri dari bakteri kuman. Nah, ya kan? Bakteri kuman sendiri tidak bisa disembuhkan dengan obat anti radang yang ringan atau pereda rasa sakit yang biasa tingkatannya sedang ke atas. Tidak bisa. Harus disertakan dengan obat antibiotik yang tepat. Obat antibiotik yang tepat apa? Banyak. Nah, yang tersedia di apotek itu biasanya amoksisilin yang tanpa resep ya. Terus yang lainnya itu harus pakai resep. Nah, kalau misalkan kamu nebus obat resep dokter ke apotek, misalkan nih, tahu nih obat dokter nih ke apotek, tapi kamu tanpa memeriksakan dulu ke dokter giginya, berarti kamu kan gak dapat resep tuh. Tetap aja tidak boleh diambil, tidak boleh dibayar, atau tidak boleh dikasihkan, gitu. Jadi obat resep saya bocorkan di sini tadi itu harus pakai resep dokter. Artinya kamu harus berobat dulu ke dokter giginya, baru kamu dapat resep, baru
ditebus gitu, ditunjukin ke apotekernya atau petugas apotek di tempat kamu berada membeli obat. Nah gitu. Jadi kalau misalkan sekarang pasien-pasien tuh pada pintar. Pada pintarnya apa coba? Obat yang resep dokter itu diminum. Tapi kalau misalkan masih sakit, cangkangnya itu disimpan, lalu ditebuskan lagi. Sebenarnya itu nggak masalah, tapi tidak harus berulang-ulang kali yang diresepkan dokter di resep dokter yang pertama tadi. Karena apa? Kalau kamu minum obat yang diresepkan dokter, padahal sudah ada ketentuannya, misalkan cuma 5 hari, cuma 7 hari, tapi kamu males ke dokter gigi laginya, dengan asumsi kamu beli menggunakan cangkangnya ditunjukkan ke apotek, nanti tubuhmu tidak merespon lagi dengan obat itu. Artinya akan resisten. Resisten itu, jadi obat itu sudah nggak mempan lagi. Kamu harus butuh obat yang dosis tinggi. Nah, begitu pembahasannya. Jadi kalau misalkan masalah obat, itu sebenarnya harus tepat dan harus jelas apa itu infeksinya, apa itu keluhannya, baru dikasih resep dokternya. Dan dokternya pun meresepkan sesuai dengan indikasi apa yang dikeluhkannya gitu. Sedangkan keluhan orang itu berbeda, keluhan per gigi pun berbeda-beda begitu. Sekarang kamu saya tanya, masalahnya apa ke dokter gigi itu sulit sekali, padahal kamu sedang sakit gigi berat, sakit banget, gak bisa tidur. Oke lah kalau misalkan lagi sakit dok, nggak bisa jalan, pusing dok, bawa-bawanya pengen tidur, iya nggak apa-apa lah itu. Yang kedua, misalkan jarak jauh, ya mungkin minta diantar ya, atau naik kendaraan sendiri, atau naik kendaraan umum. Yang penting sakit giginya sehat kan. Jadi bela-belain ke dokter nggak apa-apa deh asal sehat. Itu bagusnya seperti itu. Tapi kalau misalkan alasannya yang ketiga nih, ya alasan apa? Alasan biaya, mohon maaf nih dok, biayanya kalau ke dokter. Iya saya tahu, saya juga ngerasain, saya coba ngerasain jadi pasien. Kalau ke dokter pasti mikirnya biaya. Cuman sekarang sudah ada BPJS Kesehatan, sudah ada asuransi, sudah ada PT-PT yang mengcover kalian untuk berobat ke dokter gigi. Yang dikira dokter gigi itu mahal. BPJS itu sekarang jos loh. Maksudnya semua perawatan hampir tercover. Tinggal kamu ke Vaskes 1, minta rujukan ke rumah sakit, atau kamu sudah sembuh dulu di Vaskes 1 pasti dikasih obat. Vaskes 1 itu setara klinik yang bekerja sama dengan BPJS atau puskesmas yang bekerja sama dengan BPJS gitu. Jadi tidak ada alasan biaya lagi ya, mohon maaf nih gitu. Toh kalau misalkan tidak pakai asuransi apapun termasuk BPJS, ya hanya konsultasi aja sekali datang. Ya menurut saya konsultasi sekali datang sampai keluar obatnya tidak dilakukan tindakan, itu hanya biayanya biaya konsultasi aja kok sama pemeriksaan gitu. Itu hak pasien untuk menolak tindakan, dok jangan dok nanti lagi. Karena apa? Ya nggak mau dok nanti lagi, saya uangnya belum cukup kan gitu. Nggak apa-apa, dokter pun akan aware untuk hal itu gitu. Nah terus alasan keempat, misalkan kamu takut ke dokter gigi, jangan takut. Karena kan dokter gigi yang akan membantu kamu meresepkan obatnya. Kalau misalkan kamu takut, gigi tersebut nggak akan pernah sembuh, karena infeksinya sudah masuk ke saraf gigi gitu. Nggak bisa disemprot-semprot sendiri, nggak bisa pakai obat kumur, mouthwash apapun, nggak bisa pakai air garam, itu nggak bisa, percuma. Apalagi cuman pakai odol anti linu, percuma. Kalau misalkan kasusnya linu banget terus minum obat, pasti sembuhan, pasti kambuhan itu, karena lapisan turbuli dentinalisnya itu udah kebuka. Harusnya logikanya yang kebuka tadi ditutup dengan bahan tambalan, pasti clear gitu. Nah terus dikurangin sikat giginya, jangan terlalu keras, insya Allah sembuh total tuh. Tapi kalau misalkan kasus itu kamu hanya minum obat aja, itu nggak akan bisa. Nah gitu. Nah
semuanya sudah saya bocorkan masalah obat-obatan untuk kasus sakit gigi. Nah, jadi kasus sakit gigi itu bisa dari gigi berlubang, bisa dari gigi abrasif, bisa dari kasus karang gigi, bisa dari kasus gigi pecah, bisa dari kasus giginya goyah, ya. Itu sakit, pasti kesenggol aja sakit kalau goyah. Goyah itu karena apa? Ya karena tulang penyangganya udah rapuh atau udah menyusut di bawahnya. Jadi goyang, nggak mampu menopang gigi lagi. Nah, itu hanya dokter gigi yang bisa mengerjakan kasus-kasus tersebut. Itu hanya dokter gigi yang bisa menolong kasusmu tersebut berdasarkan kasus masing-masing, setiap keluhan giginya apa. Nah gitu ya. Ya harapan saya semoga pembahasan masalah obat ini clear, dan barangkali saya kurang penjelasannya atau kalian kurang puas dengan penjelasan saya mengenai resep obat, isi di kolom komentar ya. Isi di kolom komentar, kamu boleh nanya ini obat apa gitu, boleh ya, isi di kolom komentar. Insya Allah nanti mungkin saya baca, bahkan saya buatkan kontennya kalau menurut saya menarik. Oke? Kita lanjut ya. Udah selesai ya masalahnya tentang obat sakit gigi dari resep dokter. Itu semua kesimpulannya. Sekarang kita lanjut. Silakan. Pasien selanjutnya Nona, inisial HA, usia 27 tahun, tensinya 100/70. Keluhannya gigi sering ngilu dok saat naik motor. Pemeriksaan klinisnya palpasi negatif, perkusi negatif, CE-nya positif dok. Ya. Diagnosa gigi 24 abrasi. Gigi 24 abrasi nih, gigi daerah sini nih. Jadi di geraham kecil atas bawah biasanya rentan abrasi. Abrasi itu apa sih? Abrasi itu terkikisnya gigi, lapisan terluar enamel gigi nih yang putih-putih nih, terkikis jadinya cekung nih di leher gigi biasanya. Itu diakibatkan karena sikat giginya terlalu keras bro. Itu. Jadi nanti jangan sikat gigi terlalu keras. Gunakan bulu sikat dan gerakan yang lembut saja. Terutama untuk samping kanan kiri gerakannya memutar. Nah, seperti yang saya bilang kasus di awal, kalau kasusnya gigi sensitif, itu obat aja tidak cukup. Jadi tadi treatment yang saya lakukan adalah melapisi lapisan yang terbuka akibat luka dari gosokan sikat gigi tadi. Diagnosanya dari kasus itu abrasi. Luka abrasi saya lapisin lagi, setelah itu saya haluskan. Setelah itu saya motivasi ke pasiennya supaya rubah cara menyikatnya. Mungkin cara menyikatnya sudah benar, tapi kurang efektif ya. Nih sekali lagi nih, saya nggak bosan-bosan ngingetin ya, kanan kiri belakang itu gerakan memutar, bukan maju mundur dengan keras ya. Ingat, karang gigi tidak akan lepas atau hilang karena gerakan sikat gigimu terlalu keras. Yang ada, gigimu akan kalah, lapisan enamelmu akan terkelupas dan linu gitu. Jadi pelan-pelan saja gerakan memutar untuk kanan kiri, untuk depan, bukan gini tapi atas bawah. Paling efektif lagi pakai kaca di depan, cermin kecil atau depan wastafel, bersihkan per 2 gigi. Set. Nanti juga bisa lebih cepat. Nah, kalau misalkan awalnya perlahan 2 gigi ya. Terus ingat yang celah-celah itu, kalau punya dental floss atau pengen lebih bersih lagi, dental floss itu benang gigi, jadi belilah ya, atau cari mungkin banyak di sediaan itu benang flossnya dimasukin ke bagian gigi, seret gitu, tarik ya, gitu. Nanti mungkin kalau ada waktu saya akan buatkan konten deh tentang benang gigi tersebut ya, benang dental floss, tentang dental floss. Dan oke, lanjut. Next. Pasien selanjutnya ini Nyonya, inisial RI, umur 35 tahun, tensinya 100/70. Keluhannya gigi geraham bawah kiri berlubang dok. Gigi ini sering kumat-kumatan, sakit sampai ke kepala. Sempat minum obat pereda rasa nyeri, tapi nggak bertahan lama. Ya. Pemeriksaan klinisnya palpasi negatif,
perkusi negatif, CE-nya juga negatif, Dok. Diagnosa gigi 38 non vital teeth. Gigi 38 non vital teeth, gigi geraham bawah, akarnya 2. Lagi sedang berjalan perawatan saluran akar. Tapi ibu tersebut nyerah. Maaf ya Bu, mungkin lagi nonton. Nyerah, Dok, udah Dok, cabut aja Dok, udah nggak apa-apa deh Dok, nggak ada gigi lagi juga nggak apa-apa. Ya. Saya motivasi ya Bu ya, saya motivasi tadi ya Bu, motivasi buat tambal terus, udah Dok, ya udah nyerah. Oke, saya buatkan inform consent, tanda tangan untuk persiapan pencabutan. Jadi akhirnya dicabut deh gigi itu, padahal masih utuh, ya masih bagus giginya Ibu ya. Tapi ya mau gimana lagi. Mohon maaf ya Bu, jadi ompong. Jadi ya mungkin itu atas permintaan Ibu ya, atas permintaan pasien. Nggak apa-apa, it's okay, nggak masalah Bu. Karena infeksi tersebut yang bikin giginya sakit itu memang dari giginya. Cuman butuh kesabaran sih. Cuman kasusnya mungkin ada satu dan lain hal. Jadi ya udah dicabut aja, pengen cepat sembuh ya udah akhirnya dicabut. Cuman Bu, mohon maaf, itu dicabut juga bukan penyelesaian masalah ya. Jadinya masalah baru akan timbul, yaitu susah makan. Ya Bu ya. Nanti mungkin saran saya buat Ibu nanti dibikinkan gigi palsu ya Bu ya, gitu. Terus tadi kasih resep obat untuk pasca pencabutan biasa. Terus setelah itu ya udah deh, sampai ketemu minggu depan ya Bu, gitu kan. Nanti minggu depannya Ibu datang lagi untuk saya cek ada gigi atas yang akan saya rawat lagi, seperti itu. Oke, lanjut. Pasien selanjutnya Nona, inisial MI, usia 29 tahun, tensinya 100/70. Keluhannya gigi terasa linu jika dipakai makan, Dok. Pasien ini perawatan saluran akar lanjutan ya, Dok. Pemeriksaan fisiknya palpasi negatif, perkusi negatif, CE-nya negatif, diagnosa gigi 36 non vital teeth. Gigi 36 non vital teeth ya, ini memang sebenarnya nggak ada masalah. Dari pemeriksaan lanjutan pun oke, perkusi juga oke, palpasi juga oke. Tadi dia sempat bilang sih kendalanya adalah minggu depan tidak tepat waktu, Dok. Nah itu masih penting jujur, jadi saya atur waktunya karena dia akan keluar kota dan saya yakinkan pasti datang ya. Maksudnya saya motivasi karena takutnya obatnya diulang lagi. Siap Dok, katanya gitu. Cuman miss 1 hari aja, selisih 1 hari saya datangnya entah lebih cepat atau lebih lambat seperti itu. Jadi ya udah Mbak, karena itu gak ada keluhan dan baik-baik saja pada saat kontrol setelah devitalisasi tadi. Nah sekarang saya drainase dengan dressing selanjutnya. Dressing itu bahan sterilisasi perawatan akar selanjutnya. Lalu saya motivasi tambalan sementaranya jangan sampai lepas. Jangan dulu makan setelah penambalan ini, karena tambalan sementara nanti sifatnya mudah banget rapuh dan lepas. Siap Dok, udah kayak gitu. Ya alhamdulillah saya tidak kasih resep karena nggak ada keluhan ya. Ya harapannya minggu depan walaupun meleset waktunya tidak jauh-jauh ya. Karena udah saya tentukan dan udah saya sesuaikan obatnya. Karena saya sesuaikan obat perawatan saluran akar di dalam gigitnya tersebut. Lanjut. Ini pasien terakhir ya, Dok. Okay. Ini nyonya inisial NA. Tensinya 110/70. Keluhannya ini perawatan saluran akar lanjutan. Tapi Dok, di lidah saya ada sariawan dan sering banget sariawan, Dok. Pemeriksaan klinisnya palpasi negatif, perkusi negatif, CE-nya juga negatif, Dok. Diagnosa gigi 37 non vital teeth. Ya, ini pada dasarnya perawatan saluran akar ya pasien tersebut. Cuman dia punya keluhan sariawan. Nah, sariawan sendiri itu sampai sekarang penelitiannya itu tidak ada penyebabnya. Belum diketahui penyebabnya sariawan. Maksudnya penelitian pasti penyebab sariawan itu belum ada diketahui sampai sekarang penelitiannya tuh. Nah, walaupun penyebab-penyebab lain pun banyak, seperti kegigit, ya kan. Terus kedua, kecapean. Kecapean tuh bisa jadi dia begadang terus gara-gara mungkin kerjanya harus pagi ke pasar, subuh ke pasar, atau
dia malam tuh harus jaga toko sampai malam gitu. Terus bisa jadi dia tuh punya anak kecil jadi ngomong terus gitu, bisa jadi itu. Terus bisa jadi karena mungkin ada masalah tersendiri, dia memikirkan masalah itu, jadinya ya daya tahan tubuh menurun, terus akhirnya mudah sariawan. Dan bukan karena perawatan saluran akar sariawan tersebut, itu saya udah pastikan, karena gigi yang saya rawat perawatan saluran akar itu tidak ada masalah, alhamdulillah. Namun saya tetap resepkan untuk obat sariawannya berupa salep ya. Nah, bukan seperti tetes gitu, bukan, karena obat tetes seperti albotil itu sebenarnya di hari keempat sariawan sudah tidak boleh lagi dipakai karena sifatnya mengiritasi. Albotil itu boleh dipakai di hari pertama sampai hari ketiga saja, itu efektifnya. Itu kalau udah hari keempat takutnya jaringan-jaringannya itu pada melepuh-melepuh gitu deh, karena itu kan sifatnya membakar jaringan yang dia ada lesinya, ada sariawannya, sehingga nanti digantikan dengan jaringan baru. Tapi kalau misalkan sudah hari keempat itu batas dari infeksinya sudah meningkat, jadi sudah tidak cocok kalau menurut saya untuk pakai albotil. Jadi pakainya salep untuk khusus sariawan seperti itu. Terus saya motivasi untuk ibunya, Bu, ini sariawan diolesin salepnya sesuai dengan yang saya resepkan. Terus setelah itu, Bu, kalau emang kecapean, Ibu istirahat dulu. Kalau emang banyak pikiran, Ibu santai dulu deh, Bu, gitu, supaya nggak timbul lagi untuk sariawan yang berlebih di daerah yang lain gitu. Kasihan ibunya. Nah, terus saya motivasi untuk itu, untuk lebih menenangkan ibu, dan saya pastikan sekali lagi ibu ini tidak ada berhubungannya. Ibu juga ya dok, emang betul tidak ada hubungannya, karena pada saat muncul sariawan giginya itu tidak ada sakit sama sekali, alhamdulillah. Ya udah, setelah itu saya tidak kasih resep ya untuk kunjungan berikut laginya. Nah, kunjungan berikut laginya kebetulan pada ibu ini akan diisi perawatan saluran akar. Kita doakan saja kalau kasusnya itu memang tidak ada keluhan lagi, sehingga nanti pada saat saya ambil dressingnya, saya cek ternyata memang sudah steril, saya persiapan pengisian saluran akar. Nah, setelah itu minggu berikutnya saya isi tambal permanen. Begitu prosedurnya. Nah, untuk kasus ibu ini sudah selesai ya. Dan untuk kesimpulan masalah obat-obatan tadi mungkin kalian sudah paham ya. Nah gitu, kalau misalkan memang yang belum paham, seperti tadi yang saya bilang, isi di kolom komentar. Yang mana yang kurang pahamnya, mungkin penjelasan saya salah, silahkan dibetulkan. Mungkin ada teman sejawat juga yang sedang menonton ini, monggo silahkan diisi kolom komentarnya dok, silahkan, supaya kita bisa sharing-sharing bareng. Mohon maaf kalau misalkan penjelasan saya beribet dan kurang dimengerti oleh kalian semua. Nah, tapi harapan saya dari A sampai Z tadi saya jelasin dan kalian paham, dan video ini bisa membantu kalian di saat sakit gigi menyerang. Ya kan, kalau sakit gigi di tengah malam, ya kan, sakit gigi biasanya ya lebih dari jam 12 mungkin, atau sebelum dari jam 12 udah nyut mau ke dokter gigi. Ya sifatnya dokter gigi itu rawat jalan ya, tidak bisa rawat inap. Jadi tengah malam pun kadang dokter gigi sudah tutup gitu. Jadi untuk pertolongan pertama mungkin obat-obat tadi yang bisa kalian tebus di apotek gitu. Lalu setelah itu langsung ke dokter gigi besoknya, karena obat-obat yang tadi saya sebutin hanya pereda rasa sakit sementara ya, seperti itu. Oke. Kalau misalkan video ini menurut kalian bermanfaat, silakan share di medsos kalian supaya teman-teman, saudara, adik, kakak tahu semua, barangkali punya keluhan yang sama dengan kalian, sakit gigi, gimana sih obatnya dari resep dokter, biar semuanya juga tahu. Terus jangan lelah untuk selalu mendukung channel saya, channel Dokter Gigi Wawan Sumantri, karena saya akan ngasih semua info-info terbaru tentang penyakit gigi dan mulut. Informasi-informasi apa aja, insya Allah saya kasih dengan bahasa saya yang bisa kalian mengerti. Nah, jangan lupa tonton video-video yang sebelumnya dan video yang akan datang, jangan sampai ketinggalan. Makanya subscribe dulu supaya tidak ketinggalan, karena insya Allah setiap harinya saya akan kasih info-info terbaru, terupdate info tersebut pas dengan kasus gigimu. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa sikat gigi 20 menit setelah makan. Dan sebelum tidur, pesan saya,
tetap sehat dan selalu produktif. Makasih. Let's go.